banyak banget sutradara yang sempet bete sama gue. Tapi gue tuh nggak pernah nge-review jelek orangnya. Gue selalu kalau filmnya jelek ya gue ngomongin filmnya aja, kenapa dia nggak bagus dan sebenarnya bisa apa sih yang menjadi lebih baik gitu. Di Miss Universe 2025 kan kita amplace lagi ya. Iya. Sedih gak sih ngeliat Sandy? Ya kurang lobby-lobby manja sih itu. Masa sih? Aduh, pageant is business ya menurut gua. Lu nggak bisa cuma ngirim perwakilan se-stunning apapun kalau misalkan lu nggak ada kontribusi apapun untuk bisnisnya mereka. Lu mau menang nggak Mister Supranasional? Kalau lu menang Mister Supranasional lu harus membayar sekian. Oke. Oh oke, gitu. Terus gua ngobrol sama bokap gua, oh ternyata Gani disuruh bayar sekian kalau mau menang. Terus bokap gua bilang, sekiannya itu berapa sih? ya minimal gopek lah ada. Oh gede ya bro. Nah terus ternyata duit yang gua kasih kagak dibayar cuy. Oh jadi. 1 perak pun. Oh my god. Nah ini juga kalau misalnya kita ngomongin seorang Gandhi Fernando ini kan kritikus film. Yes. Dulu sebelum memulai mungkin karir di dunia aktor dan lain sebagainya atau Sambi ya. Itu pas zaman-zaman COVID tuh. Ya sampai kan? sekarang masih sih. Masih kan? Deg-degan gak sih karena sering ngekritik film lain terus sekarang bikin film itu deg-degan gak sih? Kemarin-kemarin udah dibully sih, lo ngeritik aja jago tapi bikin filmnya jelek. Iya. Ya kembali lagi, film itu subjektif. Oke. Lo bisa aja suka film tersukses sepanjang sejarah tapi bisa aja orang lain enggak. Betul. Nah jadi kita nggak bisa, ibaratnya lo suka makan mie, gue suka makan nasi goreng. Ya kita nggak bisa sama. Betul. Gitu. Nah dan kita bikin film bukan untuk semua orang, ada target pasarnya. Oke. Contoh Buto Ijo ini adalah horor untuk anak-anak. Buat sinofil yang demennya gore, darah-darah yang nggak masuk. Oke. Atau orang, kalau misalkan gue bikin film Zodiak Apa Bintangmu, romcom. Ya kalau tiba-tiba ada bapak-bapak nonton ya nggak akan suka. Tapi ciwi-ciwi, cibi-cibi kan pasti demen nontonnya. Paham. Jadi kita harus tahu bikin film buat siapa. Target marketnya tuh harus tepat begitu ya. Jadi gue nggak nervous sih. Cuman memang banyak banget sutradara yang sempet bete sama gue. Tapi gue tuh nggak pernah nge-review jelek orangnya. Gue selalu kalau filmnya jelek ya gue ngomongin filmnya aja, kenapa dia nggak bagus dan sebenarnya bisa apa sih yang menjadi lebih baik gitu. Oke. Tapi jadi kan opini subjektif. Betul. Dan kalau gue di review jelek nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa ya. Asalkan jangan main fisik. Jangan main fisik Sempat ya. ada yang bullying gitu. Sempat ada yang kayak ngata-ngatain fisik gue. Tapi gue nggak terima. Abis itu dibilang oh dia baper di review jelek filmnya. Enggak, lu nggak nge-review jelek film gue, lu nge-review muka gue. Gitu. Ya, nggak ada hubungannya sama filmnya. Coba ya kali ini kita lihat ya, tim Insert memilih komentar-komentar dari kritikus film di Indonesia untuk film Buto Ijo. Ini bener nggak komentar-komentar yang dipilih? Gandhi kalau komen film orang war banget, berani nggak komen film sendiri? Komen, gue pernah bilang 3 kekurangan film lampir. Oke. Mungkin orangnya nggak nonton kontennya. Nah. Film lampir gambarnya kegelapan, ini gue juga sadar diri film gue jeleknya di mana. Tapi kan gue nggak ngomong ke orang-orang bahwa film gue jeleknya di sini nih, masa atau kurangnya di sini. Sendiri, ya nggak mungkin kan gue jualan teh terus gue bilang tehnya kurangnya apa. Iya betul. Ya nanti biar orang aja yang review. Iya kan, kamu aja yang nge-review, masa saya buka aib sendiri. Iya, kayak misalkan di Trans TV kan nggak mungkin Trans TV ngomong kekurangan Trans TV apa, pasti kan dia harus bilang yang kita tidak ada bagus-bagusnya. kekurangan. Oh sempurna ya. Setuju ya Insertizen ya. Lagi-lagi gimana gue? Nggak boleh lagi. Nanti gue di cut off, enggak kan? I love you Insertizen. Nah, kita lihat lagi komentar Insertizen masih ada? Udah nggak ada. Itu udah terakhir ya, yang dari kritikus itu ya. War. Benar banget nih. Soalnya aku kenal Gandhi Fernando itu dulu itu suka war di media sosial, apalagi di dunia pageant. Ya, bener gak? Betul. Jadi awal pertama Jesslyn. Tapi Yei juga kan. Iya, awal pertama Jesslyn mengenal Gandhi Fernando, kita sama-sama itu di dunia pageant. Betul. Jesslynnya di YPI di 2018, Gandhinya di Mister Supranasional 2018 juga. Kita di tahun yang sama bro. Kamu 2019 kan? 18. Oh iya tahun yang sama kita. Sama. Oh iya betul tahun yang sama. Nah kalau ngomongin dunia perpageantan di Miss Universe 2025 kan kita amplace lagi ya. Iya. Sedih gak sih ngeliat Sandy? Ya kurang lobby manja sih itu. Masa sih? Aduh, pageant is business ya menurut gua. Lu nggak bisa cuma ngirim perwakilan se-stunning apapun kalau misalkan lu nggak ada kontribusi apapun untuk bisnisnya mereka.
It's just business. It's just a business, I understand. Tapi Iya. kan banyak sekali insertizen di luar sana kayaknya belum paham begitu. Iya, betul. Tapi kalau kamu ngelihat sendiri, sosok Sunny Liu yang menjadi pemenang, yang jadi perwakilan Indonesia di tahun 2025, menurut kamu kayak gimana? Aku pernah pergi ke Belitung sama Sanli untuk acara influencing waktu itu, dan memang stunning banget. Tapi aku pernah menyuarakan bahwa Sanli tuh harus nunggu setahun lagi. Bukan di tahun 2025. Bukan di tahun 2025, harus di Harusnya 2026. Kenapa? Karena menurutku masih agak mentah dan terjadinya di Thailand. Oke. Di Thailand yang kayak Sanli banyak cuy. Oh, paham. Gitu. Jadi mentahnya dia itu harusnya dia nambah apa biar mateng nih? Sebenarnya tergantung juri-jurinya juga. Andaikan kayak tahun depan kan rencananya dengar-dengar di Puerto Rico. Kalau kirim Sanli ke Puerto Rico, Masuk. orang-orang Latin ngeliat Sanli, wow, she's stunning. So exotic. Exactly. Tapi orang Thailand, juri-jurinya yang ngeliat Sanli, Biasa banyak aja. kok. Di negara Ini menurut kita gue ini juga soto banyak. ya. Ini asumsi Ini gue. opini subjektif dari Iya, kita opini ya. subjektif begitu gue karena ya. tergantung lokasi penjuriannya dan di baliknya tuh siapa aja. Make sense sih, masuk akal. Gitu. Karena kan pastinya Bukan kalau berarti misal- dia nggak layak ya, sangat layak. Layak. Tapi ada strategi yang harus dipikirkan di belakangnya. Setuju. Jadi memang untuk pergi ke sebuah fight ya harus dipikirin strategi apa yang mau Betul. diambil. Bukan semata-mata cuma oke ikut aja follow the lead gitu. Enggak. Tapi ya memang harus di planning Iya. seperti apa look yang akan dibawa, negara mana Dan apa yang bisa lu mengadakan. kontribusikan ke Miss Universe? Lu nggak bisa datang ke sana terus tiba-tiba kerucuk-kerucuk bawa talent lo, terus berharap lu dapat crown. Ya Misalnya kontribusi seperti apa yang bisa kita lakukan untuk Ya Miss mungkin lu Universe? bisa jadi host country in the future. Misalkan Oke. lu bisa men-spending berapa puluh miliar untuk mendatangkan putri-putri dari seluruh dunia untuk feedbacknya. berkompetisi di Indonesia. Misalkan nih Iya, contoh iya. kayak yang dilakukan sama Ivan Gunawan pas Buat Miss Miss Grand. Grand di Bali waktu itu kan. Nah itu yang membuat semua anaknya Kak Igun runner up terus cuy. Paham. Gitu. Jadi karena At least ada top feedback five, top yang five. diberikan. Betul. Nah, apa nih yang feedback yang diberikan sama si pemegang lisensi Miss Universe-nya itu untuk bisa memenangkan queen-nya dari Indonesia ini. Oke. Makanya kenapa YPI selalu entah crown, entah winner karena mereka ngebawa bahasanya ngebondong ya apa? Mereka semua dari ngebondong anak-anaknya dari ke sana pemenang-pemenangnya dulu. dari negara-negara tersebut dia terbangin ke Indonesia semua, di welcome, dibawa ke insert, Yes. ya kan, dibawa kemana-mana untuk Dipromosiin. dipromosiin. Itu kan ada feedback di situ. Setuju Makanya banget. kenapa anak YPI selalu dikonsider menjadi salah satu top kandidat. Oke, berarti di sini Gandhi beropini ya memang masih belum matang banget lah ya. Iya. Kalau tahun 2026 mungkin di negara yang mengadakan itu Puerto Rico mungkin masih ada kesempatan. Betul. Bukannya tidak layak ya, tapi layak sekali karena Dan mungkin cantik betul orangnya. salah satu konsiderasi adalah tinggi badan juga. Tinggi badan. Iya, makanya dulu kan harusnya Jesslyn gak sih yang Hey, berangkat? jangan bahas Jesslyn ya. Itu udah misplace-nya udah bukan misplace lagi, bukan unplace lagi. Itu udah masuk ke dalam bumi. Tapi kalau misalkan tiba-tiba nih aku punya lisensi Miss Universe, terus aku bilang, Jess, gue mau nerbangin lo. Emang masih layak? Sangat anjir. Umurnya di atas 30 loh. Loh, banyak banget yang 40-an kan yang udah ibu-ibu ikutan. gitu ya? Oh iya, benar juga ya. Transgender aja ada ikutan. Iya kan, ada yang masing-masingnya. Iya. Ada. Jangan Cici siaran. Iya benar. Oh, dia siaran ya. Soalnya Selin udah keluar ya. Susah cari pasangan. Oke, nah sekarang kan kayaknya kalau aku ngelihat Gandhi ini bijaksana sekali ya dalam memberikan komentar di dunia perpagenan. Boleh sedikit komentar nggak sih di tahun 2018 saat kamu ikutan Mr. Supranasional, ada nggak sih pengalaman-pengalaman bikin traumatized atau mungkin aduh harusnya aku nggak kayak gini, aku harusnya begini gitu. Lo tau gak kenapa gue unplace? Kenapa? Gue gak pernah announce ya. Ya kenapa? National Director gue tidak membayar lisensinya. Ah masa? Dan gue baru tahu. Nggak pernah di berita bro. Jadi waktu itu gue ditawarkan untuk membayar sekian untuk, tapi gue memang udah menang Mister Indonesia waktu itu ya. Yes. Setelah gue menang, gue ditawarin, lo mau menang gak Mister Supranasional? Kalau lo menang Mister Supranasional, lo harus membayar sekian. Oke. Oh oke, gitu. Terus gue ngobrol sama bokap gue, oh ternyata Gani disuruh bayar sekian kalau mau menang. Terus bokap gue bilang, Sekiannya itu berapa sih? ya minimal gope lah ada. Oh gede Ya. ya bro. Nah terus akhirnya bokap gue bilang, ya udahlah bayar aja buat menang. Di Supranasional bukan Indonesia Iya, ya. iya, Indonesia gue nggak ada internasionalnya nyogok-nyogok ya. Ya, Gitu kalau yang di Supranasional gue diajarinnya sama orang-orang di baliknya
bisnisnya harus seperti itu. Jadi kamu sudah datang dengan strategi yang matang. Betul, ya udahlah sekalian aja kalau kayak gitu kan. Kalau memang ternyata di baliknya itu ada kecurangan seperti itu, ya udah sekalian aja kita bermain kan. Betul sekali. Nah, Jadi, ternyata duit yang gua kasih kagak dibayar, cuy. oh jadi, 1 perak pun. oh my god. Jadi 1 hari 2 hari sebelum kompetisi tuh gue udah dikasih tahu kalau you just enjoy the competition ya sama panitianya, menandakan bahwa lo nggak akan masuk. Karena duit itu tidak sampai. Bener, begitu. nggak dibayar license-nya. Oke. Nah, gue baru tahu 2 hari setelah. Oh my god. Udah selesai kompetisi itu 1. Tapi duitnya nggak balik ke kamu, bro? Akhirnya orang nyicil sampai sekarang dan masih ada 170 jutaan lah. Ya, lumayan Spesifik banget gede ya, loh, cuy. 170 jutaan tuh Masih lumayan sisa, loh. tapi lumayan lah tiap bulan gue dapat 2-3 juta. Bisa bayar bensin. Lumayan lah buat listrik, Jadi- bensin, maksudnya ada aja. Jadi setiap bulan gue ada pemasukan dari situ. Oke. Itu adalah sisi positif sekali loh yang bisa Jadi anggap aja dilihat gue oleh- nyimpen duit, cuy. Gue nyimpen duit. Cuman yang interestingnya adalah saat gue berkompetisi gue banyak banget haters, Jess. Ya pasti Lo dong. tau gak kenapa? Kenapa? Jadi kompetitor-kompetitor gue tuh yang gak senang gue Bikin jadi grup. Mister Supranasional, bayar akun-akun Bikin haters untuk ngejelekin gue. Bener, aku dulu juga pernah. Kau juga kena. digituin kan? Kita sama, tapi sudahlah. Yang penting kita Dan gue baru tahu bukan setahun jadi kemudian, haters itu. akhirnya orangnya ngaku adminnya, Kak maaf ya Kak, dulu aku dibayar si A, dibayar si B untuk ngejelekin Kak Gadi di medsos. Tuh ketahuan semuanya kan. Jadi dunia Gila nggak pageant dunia itu pageant? memang ya kalau menurut opini saya nih ya agak sedikit kejam. Jadi kalau misalnya mental kamu tidak kuat-kuat kali nak, pulang kau nak. Jangan kau main dunia pageant ya, mentalnya harus kuat kayak Baja. Ya kan? Betul. Coba kita lihat dulu ya, kita menilas balik foto gantengnya. Gandeng. Ini gue nahan perut nih dari tadi. Fernando, Dulu tuh masih lihat. six pack. Gila, nggak Iya. berubah bro. Lu masih sama, alis lu masih tebel. Tuh. Oh, iya. Janggut lu masih tebel, Betul, ya betul, kan? betul. Lu masih rahang, lu masih ada. Nggak berubah bro. Ini aja yang mengendur aja. Tuh. Oh iya. Cie. Itu gue lagi cakep-cakepnya lagi. Ini berarti prime time-nya lu nih. Prime time. Ya, bener ya. Prime Ini time, usia Ci. berapa pas lagi Itu ikutan? 28. 28 ya. Sekarang gue 35. Oke, jadi nggak ada penyesalan dong sebenarnya ngikutin dunia pageant Sempat ini? ada penyesalan, tapi Pas saat setelah itu? gue ngedirect Ratu Petaka, film pageant gue, akhirnya nggak ada penyesalan karena gue tahu dunia itu, gue bisa menjadikannya something yang even bigger. Oke, Gitu. jadi karena kamu sudah mengexperience-nya, kamu bisa bring it back to life Betul. melalui sebuah film. Dan you know what? Sekarang gue satu-satunya Mister Supranasional Indonesia yang masih unplaced. Oke. Semuanya placement Oke. kecuali Gandhi. Jadi setiap tahun setiap ada pemilihan Mister Supranasional, pasti dibahas adalah yang tahun 2018 tuh. Yang unplaced. Yang unplaced. Jadi gue masih tetap relevan. Bangga, ini dia nih. Ini yang harus kita pelajari dari seorang Gandhi Fernando. Publicity gratis cuy. Nah, tapi Canda. ini dia. Makanya kenapa dia bisa relevan? Karena mulutnya juga mulut-mulut insertizen, ya kan? Enggak, ini biar ratingnya Relevan. naik gitu. Ada Biar heboh insertizen yang gitu. merasa kayaknya hatinya itu terwakilkan oleh Gandhi Fernando. Canda ya teman-teman. Bener ya, setuju banget ya. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke main game. Kita ada Scary Hours. Ini ada game kartu yang ada pertanyaannya atau ada komentar. Nanti kamu pilih dan kamu jawab ya. Karena kan kita filmnya film horor, Oke. Buto Ijo, Oke. ya kan? Jadi film Buto Ijo ini sudah tayang di teater. Belum, Belum. tanggal 15 Januari tayangnya. 15 Januari ya. Oke, silakan dibacakan. Apa hal yang menakutkan selain hantu di masa hidupmu sekarang? Nah, Mungkin kematian. kamu takut mati ya? Karena gue masih banyak hal yang ingin gue achieve. Boleh diceritain gak sih apa Apa yang pengen kamu achieve di hidup ini? Gue masih pengen, gue sekarang lagi sekolah bahasa Thailand. Wah, Yes, spesifik yes. banget Thailand. Iya, gue pengen berkarir di sana juga. Gue lagi bikin series di sana actually, jadi produser. Nice, Gitu dah, gue nice. pengen memasteri bahasa Thailand gue dulu. Gue pengen achieve apapun yang gue pengen achieve di Thailand. Sutradara belum kesampaian banget nih, belum tayang filmnya. Terus Oke. gue masih pengen lebih banyak berkarya lagi. Masih banyak berkarya. Betul. Masih pengen keliling Spesifik dunia. lah di dunia industri film. Film, terus gue masih pengen ngelihat Aurora. Aurora sama Betul, bucket ya list kan? semoga Maksud ya. gue masih banyak di dunia ini yang belum gue lihat Jadi, gitu. I really wanna live my life Jadi first.
yang lebih kamu takutin daripada setan itu adalah kematian. Gue gak takut setan, gak tau kenapa. Karena gue udah pernah ketempelan. Hah? Udah. Lu jangan deket-deket Ya zaman-zaman gua, huru-hara gue di medsos itu kan gue ditempelin orang tuh. Iya juga sih bener, aku pernah dengar ceritanya. Iya kan, kita kan follow-followan. Lagi ya, lanjut. Sekarang udah biasa aja sama hantu. Apalagi hantu-hantu ini yang bisa cari cuan ya, Iya. dibikin film semuanya sama dia. Kalau perlu hantu datanglah ke gue supaya gue bisa cuanin gitu. Nanti didatengin mimpi loh. Kata-kata apa yang bisa bikin kamu insecure? Apa ya sekarang? Jujur sekarang lagi di momen dimana tidak ada apapun yang bisa membuat gue insecure. Body shaming? Perut gue maksudnya ya Bullying. udahlah, tapi kan dompetnya tebal. Nah, tadi ya. yang penting gitu kan. Positif Orang kadang-kadang thinking. gitu, Gan lu gemukan banget gitu. Iya. Iya, tapi kan ini tebal. Ini tebal, Pas dulu badan ini gue juga jadi tebal. tipis cuy. Nah. Sibuk nge-gym, kagak kerja. Bener banget lagi, aduh. Itu tuh Iya, bener zaman-zaman lu pageant kan lu harus jaga badan banget Iya, kan. kayaknya kalau mau ketemu cowok ganteng, itu tuh susah dapat yang kaya. Karena kebanyakan menghabiskan waktu di tempat gym. Betul, Bener nih kata Bro. betul. Iya kan? Udahlah hari gini mah, ya kan. Yang penting tebel. Nah, yang penting tebel Rekeningnya gitu. banyak nomornya. No. Pilih mana di chat atasan, senior, atau mantan? Nah, Gue gak punya atasan Oke. karena you are your own boss. my own boss and I don't have a senior as well. Mantan gue berteman sama mantan-mantan gue. Semua. Hampir 95% gue berteman. Berapa orang yang nggak lu temenin? Bukan Dua orang, bukan satu. nggak temenan sama gue, dia yang memilih untuk nggak temenan sama gue. Putusnya nggak baik-baik. Satu orang doang. Putusnya nggak baik-baik berarti sama dia. Gue sih biasa aja. Mungkin bagi dia ini Sesuatu yang sesuatu. dramatis lah ya. Gue sering banget diselingkuhin. Masa sih seorang ada Gading Fernando FD sini juga ini Ih, sebut-sebut selingkuhin lo dia. gue. Masa? Nggak, bercanda. Itu kan jadi buka sebuah Ketawa lagi. Tuh kan FD pada ketawa-ketawa. Nah itu dia ya, jangan selingkuh. Tapi kamu pernah selingkuhin pacar kamu? Nggak pernah selingkuh tapi pernah mutusin, baru abis itu deket sama orang lain. Oh, Langsung tapi deket sama orang lain. Berarti udah demen, tapi Udah kamu nggak mau. demen dan yang sama ini nggak cocok, kayaknya udah putus deh. Untuk gue nggak deketin yang itu, nggak yang langsung masih jadian abis itu gue putusin yang satunya. Nah ini gentle, berani mengakui juga. Jadi ya emang aku demen sama yang ini, aku putusin Tapi sekarang gue dulu. nggak ada waktu Jess buat pacaran, nggak tahu Jangan kenapa. dong. Gue pacaran sama Nanti karya nggak ada yang gue. rawat. Iya. Ya Gimana? tapi kalau yang mau datang ke rumah sih ya datang aja Ya sih. udah nanti kita cantumkan alamatnya Gading Fernando di bawah. Thank you so much bro for coming to Guys, Insert Live. By the way, Studio. Jesslyn dari awal yang ngeliat pertanyaan sampai akhirnya nggak ngeliat pertanyaan lagi Nggak udah ngobrol. kita seru aja gitu. Kayak kawan lama bersemi kembali gitu ya. Jadi sekarang lagi single ya? Iya. Oke. Jesslyn lagi single nggak? Ya enggak lah, Nggak udah mungkin nikah, lah. say, hela. Hah, perempuan secantik Jesslyn single. Tidak boleh single, nanti diperebutkan semua masa ya kan? Semua Aduh. akan memperebutkan. Seperti kita juga harus memperebutkan tiket nonton film Buto Ijo ini ya. Betul. Coba promo dulu buat Insertizen. Oke, film Penunggu Rumah Buto Ijo. Oke, ulang ya. Film Penunggu Rumah Buto Ijo tayang di bioskop mulai 15 Januari 2026. Kalau mau nonton duluan tanggal 10 dan tanggal 11 sudah tersedia di beberapa kota spesial. Jadi bisa langsung dicek di aplikasi-aplikasi bioskop aja guys. Oke. Nah, film ini cocok buat semua umur ya. Ya, cocok buat semua umur. Jadi ajak tetangga, teman, gebetan, anak-anak ya. Mantan. Jangan mantan. Nanti mantan lebih serem daripada Buto Ijonya. Oke, thank you so much bro for Thank coming. you, I'll see you thank next you. time. Dan Insertizen jangan lupa ya selalu saksikan iTalk di www.insertlife.com. I'll see you next time.